Tidak ada hubungannya masalah hibah. Kami kemarin dapat dari Kutim kami korupsi juga kita menetapkan yaitu tersangka EM, ya, tersangka EM menjabat selaku Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Timur. Hibah daerah itu ada aturannya, resmi. Ada Permendagri, peraturan pemerintah, ada dari Kementerian Keuangan. Di APBD itu ada belanja hibah, ada belanja modal dan lain-lain. Nah, belanja hibah itu oleh pemerintah daerah bisa diberikan kepada instansi vertikal, termasuk kepolisian, kejaksaan, TNI, sosial, dan lain-lain. Karena memang wadah itulah dianggarkan dalam rangka untuk pemberian hibah ke daerah. Nah, jadi nggak ada mereka memberikan hibah ke kita tanda petik dalam rangka untuk mengamankan, pengkondisian dan lain-lain. Pengkondisian nggak ada. Tolong jangan masyarakat jangan melihat seperti itu. Nggak ada pengkondisian. Ini terjadi bukan hanya di Kaltim. Di semua daerah tuh ada namanya hibah daerah. Ada semuanya. Jadi latar belakangnya tidak ada masalah pengkondisian. Mohon maaf. Kami dalam penegakan hukum dan apapun nggak ada hubungannya dengan masalah hibah. Tidak ada hubungannya masalah hibah. Kami kemarin dapat dari Kutim kami korupsi juga proses. Jadi terkait dengan RPU ya, Rice Processing Unit yang ada di Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Timur pada tahun anggaran 2024. Jadi kelanjutan dari kemarin, jadi kita sudah memeriksa beberapa saksi yang kemarin dengan jumlah kerugian kurang lebih 10 miliar dan pengembalian 7 miliar sekian ya Pak ya. Kemudian berdasarkan dari pengembangan yang kemarin kita lakukan pemeriksaan dari tersangka DW, kemudian tersangka GP dan tersangka BH, itu kita kembangkan dan kita terbitkan LP di tanggal 27 Februari tahun 2026 kemarin. Kemudian hasil pemeriksaan kita telah memeriksa saksi sebanyak saksi 50 saksi. Nah, 50 saksi di luar saksi ahli ya, total 55. Dari 50 ini ada 32 saksi dalam pemeriksaan saksi umum dan kita ketahui di dalam juga ada 18 saksi lainnya. Kemudian ada 5 saksi dari saksi ahli, total 55 saksi. Kemudian dari hasil pemeriksaan ini kita menetapkan yaitu tersangka EM, ya, tersangka EM, di mana sewaktu itu menjabat selaku Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Timur. Karena dibuktikan secara bersama-sama dengan tersangka yang sudah kita lakukan pemeriksaan dan yang tahap pertama kemarin, yaitu saudara DW, kemudian GP, kemudian BH, yang 3 orang tersangka ini sudah kita laksanakan tahap 2 ke kejaksaan pada hari ini. Maka tersangka EM ini selaku kepala dinas yaitu mempunyai peran ya. Perannya yaitu yang mengatur semuanya, di mana menunjuk PT SIA sebagai penyedia pengadaan mesin RPU atau Rice Processing Unit di tahun anggaran 2024 dengan nilai anggaran 20 miliar sekian. Kemudian dari hasil tersebut ya, dia mengatur di mana kita ketahui PT SIA ini tidak mempunyai spesifikasi terkait dengan pengadaan RPU ini. Nah, inisial EM ini dia selaku otaknya lah yang menjalankan semuanya. Nah, sekarang 4 tersangka ya, tapi dibagi menjadi 2 ya. Yang satu 3 tersangka itu sudah kita lakukan tahap 2 hari ini, dan hari ini juga kita menetapkan saudara EM yang sewaktu itu selaku Kepala Dinas Ketahanan Pangan sebagai tersangka. Total kerugiannya 10 miliar 845 juta 447.338. Ya, itu total kerugiannya, dan pengembalian kemarin itu ada 7 miliar 90 juta. Jadi saudara M ini yang mengatur semuanya, baik yang memilih, kemudian yang memilih, dan yang bersangkutan perusahaan PT SIA ini yang tidak memiliki spesifikasi.